laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidaklah Allah itu membebankan satu ujian, menimpakan satu musibah sama hambanya itu kalau di luar kemampuan hambanya. Jadi sesuai dengan kemampuan hambanya. Haramkan nerakamu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Assalamualaikum Sobat Muslim, jumpa lagi dalam program Lentera Hati Spesial Muhasabah Akhir Tahun. Acara ini bertujuan untuk healing jiwa agar mental dan spiritual kita siap dalam menyambut takdir terbaik di tahun 2026. Alhamdulillah kami mempersiapkan acara muhasabah ini selama 2 bulan dengan kami melakukan selain kami mengajak jamaah secara online dan offline juga, dan kami pun roadshow dari satu majelis ke majelis taklim, dan alhamdulillah qadarullahnya hari ini terjadi dan Masya Allah jamaahnya banyak hari ini, Masya Allah. Yang kita ketahui pengisi-pengisi acara di kajian hari ini itu ada Ustadz Ridho Febri, kemudian Ukhti Mimi Jamila, kemudian juga ada Amelia Suhandoko selaku MC. Nah itu kami rasa beliau-beliau ini sudah kompeten ya, sangat kompeten sekali dengan berbagai macam background yang mereka miliki. Dan karena memang komunitas mereka itu yang cukup luas gitu kan, jadi amat sangat membantu sih untuk kegiatan kita. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita saksikan tausiah dari Ustadz Ridho Febri yang mengangkat tema pulihkan hati, merawat luka, dan membasuh jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini pagi ini saya beruntung, saya bersyukur dari ujung sampai ke ujung saya memandang wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling kencang siapa ya? Tapi ternyata berita buruknya beli surga gak cukup dengan amin, Bunda. Ya, kita harus kita harus siap menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan, itu pasti. Dan kemudian yang paling penting, ternyata surga itu bisa dibeli, bukan hanya dengan pahala tahajud kita, pahala khatam Quran kita, pahala sedekah kita yang banyak, pahala sholat duha kita yang banyak, bukan hanya itu Bunda. Tapi salah satu bocoran dalam Al-Quran, surga itu bisa dimiliki dan dibeli oleh orang-orang yang mau sabar menghadapi berbagai macam dinamika dan masalah yang hadir dalam kehidupan. Itu surganya khusus. Bagaimana dan seperti apa biar kita bisa kembali pulih tanpa kecewa, kita bisa merawat jiwa, membasuh luka kita, insyaallah. Pada kesempatan pagi hari ini, silaturahmi ini, semoga ini bisa menjadi momen kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah perbaiki hati dan jiwa kita, sehingga Bunda dan Ayahanda ada beberapa ketika menjadi sepasang suami istri bisa saling membahagiakan, bisa saling menuntut diri untuk menjadi versi terbaik dari diri kita kepada pasangan dan juga orang-orang di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka
La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, selain kita bersyukur kepada Allah, Bunda, saya dan kita semoga bisa dan mampu berterima kasih kepada Swiss Bell Hotel Bogor dan juga teman-teman Akhwat Bergerak Bogor serta Khadijati Foundation yang dengan izin Allah memfasilitasi untuk kita bisa kumpul pada pagi hari ini, mendengar inspirasi tadi, kemudian menikmati sajian nasyid yang semoga bisa semakin menggetarkan hati kita, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sesi ini ada dua nanti Bunda. Saya sampaikan beberapa hal dulu tentang bagaimana dan seperti apa sih yang Allah mau agar kita bisa menjalani kehidupan yang sebentar ini penuh dengan ketenangan, penuh dengan kenyamanan. Karena Bunda, antara bahagia dan senang itu beda. Ya. Nah, pertanyaan saya sederhana Bunda. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah benar-benar bahagia atau baru pura-pura bahagia? Hah? Pura-pura bahagia? Suara musiknya kecil sedikit. Baru pura-pura bahagia kan? Iya. Betul ya? Betul. Karena orang yang bahagia itu gak gampang tantrum. Tapi pura-pura bahagia, sebelnya sama suami, ambek sama tantrumnya sama anak. Itu gak adil itu yang seperti itu. Nah, saya berharap nanti insya Allah kita sama-sama belajar, sama-sama untuk bisa memahami, sama-sama untuk bisa mengerti apa sih yang Allah mau dari kehidupan kita yang sebentar ini. Ya, baik, next. Kita lihat slide-nya dulu. Ini penting. Apa alasan kita hadir ke sini? Bukan karena siapa yang datang di sini, Bunda. Bukan karena seorang Ridho Febri, ya. Bukan karena Teh Ukti, Mimi Jamilanya, gitu kan. Niat itu penting karena ini yang akan dibawa sama bunda-bunda semua nanti pulang ke rumah dan juga ayahanda juga begitu, ya. Jadi pastikan kita duduk di sini cuman dengan satu niat yang benar dan satu niat yang sama. Nas'aluka ridho wa jannah, cari ridho Allah. Karena kalau ridho Febri udah sold out itu. Ya, next. Oke. Kenapa saya sampaikan tentang slide disconnecting with Allah? Gini, dan apa kaitannya dengan pertanyaan pura-pura bahagia dengan bahagia yang sesungguhnya? Saya mohon izin sambil berdiri. Bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gini. Ini kan lagi libur panjang. Banyak orang yang bikin macet Bogor dan Puncak tapi itu dari luar Bogor. Betul? Pertanyaan saya, yang mereka cari itu kesenangan atau kebahagiaan? Oke. Nepangkeun Abi di Bandung. Saya dari Bandung. Di Bandung juga sama kalau weekend. Rata-rata orang Bandung kalau weekend kayaknya mirip sama orang Bogor. Ngapain? Di rumah. Udah macet di mana-mana, leres? Ya. Jadi kita stay di rumah. Sama orang Bandung juga begitu, Bunda. Yang datang ke Bandung rata-rata orang-orang dari luar kota Bandung. Kenapa? Mereka cuma cari kesenangan, bukan kebahagiaan. Maka apa sih yang menjadi sebab kita akhirnya tidak menemukan kebahagiaan? Karena salah paham menentukan titik bahagia kita. Orang menganggap, maaf, punya rumah yang bagus, rumah yang mewah, mobil berjajar, anak cantik dan tampan, punya suami yang ganteng, punya istri yang cantik, kata orang itu kebahagiaan. Salah. Dan bahayanya punya seorang istri, punya suami yang ganteng apa? Kudu ngejagain setiap hari. Satu, kalau nggak suaminya diambil pelakor. Kedua, suaminya ganteng, suka sesama jenis. Itu yang bahaya. Betul kan? Makanya akhirnya gelisah hidupnya udah. Nah, punya istri yang cantik juga itu jadi PR buat kita para suami. Kenapa? Karena akan muncul cemburu sebagai seorang suami. Punya anak yang cantik dan tampan, apakah menjamin kebahagiaan kita? Enggak. Tapi kalau rumah yang katanya bagus, di dalamnya setiap hari muter lantunan ayat suci Al-Quran, maka itu kebahagiaan. Punya istri yang cantik Pak,
itu kesenangan. Tapi istri cantiknya nutup aurat, dekat dengan Allah, taat, patuh, khidmat tanpa tapi kepada suami, itu kebahagiaan. Punya seorang suami ganteng, ngerti ilmu agama, mampu memuliakan istrinya, itu kebahagiaan. Punya anak-anak yang cantik dan tampan, itu kesenangan. Tapi ketika anak-anak ini mau ngafal Quran, akhlaknya bagus, taat sama orang tuanya, hormat sama siapapun, maka itu kebahagiaan. Jadi dari sini kita ngambil sebuah kesimpulan sederhana. Apa kesimpulan sederhananya? Bahwa standar bahagia kita itu bukan apa yang terlihat oleh mata kita, tapi apa yang sudah ditetapkan sama Allah. Yang kedua, yang pertama tadi salah mengambil standar kebahagiaan. Yang kedua, yang membuat kita hidupnya gelisah adalah tadi slide-nya tentang disconnecting kita sama Allah. Percaya? Percaya nggak? Coba next. Ini buktinya. Di surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini sebuah wasiat besar kepada kita, Bunda. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu ya, yang ketika hatinya akan semakin tenang saat dekat kepada Allah. Saya coba sambil tuliskan, Bunda. Surat Al-Fat tadi surat ke-48. Saya izin sambil nulis di sini ya. Quran surat ke-48 ayat ke-4. Janji Allah, hati kita pasti akan jadi tenang. Ketika apa? Dekat dengan Allah. Ini yang pertama, dekat dengan Allah bikin hati kita jadi tenang. Sama seperti di Quran surat ke-8 ayat kedua. Dibacakan ayat-ayat Allah, disebut nama Allah, hati jadi tenang. Ternyata Bunda, ini ada kaitannya dengan Quran surat kedua ayatnya 38. Apa yang disampaikan sama Allah? Famang tabi'a hudaya fala khaufun alaihi walahum yahzanun. Bunda, bantu saya terjemahkan. Apa arti dari fala khaufun alaihim walahum yahzanun? Tidak sedih, tidak khawatir, tidak gelisah, tidak overthinking. Berarti hidupnya tenang atau tidak? Tenang. Maka dari ayat 38 surat Al-Baqarah ini pesan Allah begini. Hey Ridho Febri, kalau hidupmu mau tenang, aku kasih tahu caranya. Kira-kira Bunda mau nggak tahu caranya apa? Mau. Di ayat yang sama Allah mengatakan famang tabi'ahuda, pakai hudan. Apa hudan itu? Cari kata hudan di dalam Al-Quran di ayat yang lain. Quran surat kedua ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu pakai Al-Quran maka jadi hamba yang bertakwa. Bunda, kenapa? Tenang, Al-Quran, takwa. Apa kaitannya? Jawabannya ada di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 189. Bagian akhir dari ayatnya kata Allah, wattaqullah la'allakum tuflihun. Apa pelajarannya? Hei Ridho, kalau hidupmu mau tenang, tidak mudah gelisah, jarang overthinking, gak gampang baperan, gak mudah disakiti dan dikecewakan sama orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, pastikan Al-Quran jadi pedoman hidupmu sehingga membuatmu semakin dekat denganku dan jadi orang yang bertakwa di sisiku, maka aku akan berikan kebahagiaan dan ketenangan itu di dalam jiwa-jiwamu dalam menghadapi kehidupanmu yang sebentar. Itu pesan Quran dari 3 ayat. 1 Quran surat Al-Baqarah ayat 38, 2 Quran surat Al-Baqarah ayat kedua, 3 surat Al-Baqarah ayat 189. Bunda, berarti obat dari semua kegelisahan kita adalah Al-Quran. Nah, pertanyaan saya sederhana. Kapan terakhir khatam Quran? Alhamdulillah kalau ada yang kemarin. Ada yang Ramadan?
Ada yang Ramadan? Kalau ada yang Ramadan, yuk Bunda sama-sama ucapin innalillahi. Pertanyaan saya, Cik, kenapa kita harus ngucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Hati kita keras. Makanya sok gede ambek kan? Iya. Betul kan? Karena jauh dari Al-Quran. Allah yang mengatakan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Hidup kamu gak akan stres. Hidup kamu gak akan gelisah. Karena aku sudah kasih obatnya, yaitu Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran apa? Syifa. Artinya apa? Obat. Bahkan ketika Al-Quran mengatakan kamu diberikan ujian, ada masalah dalam hidupmu, kata Allah apa? Wasta'inu bisobri wassalah. Dekati aku. Pertanyaannya gini Bunda, kenapa kita diminta sama Allah untuk mendekat kepada Allah dan sujud kepada Allah ketika Allah kasih ujian buat kita? Jawabannya ada di Quran surat 26, surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apa yang disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kamu sakit hati. Aku tahu. Kata Allah gitu. Kamu kecewa kan? Kamu terluka. Aku tahu, kata Allah. Datang kepadaku, bawa semua lelahmu, bawa semua sakitmu, bawa semua kecewamu, karena aku nanti yang akan memulihkan dan menyembuhkan semua luka dan kecewa yang kamu rasakan. Allah tuh sesayang itu loh Pak sama kita Bunda. Cuman kadang kita sayang sama Allahnya pilih-pilih. Betul nggak? Ketika dikasih rezeki baru berterima kasih sama Allah. Dikasih masalah nyalahin Allah. Ya Allah, saya tuh sudah tahajud ya Allah. Saya tuh sudah sedekah. Perasaan apa sih salah saya kok saya tuh dizolimin sama orang, ya? Kenapa saya disakitin sama orang yang sudah saya berbuat baik kepada dia? Saya disakiti, dizolimin sama orang yang saya sudah tolong dia ya Allah. Sebetulnya, kalau kita mau introspeksi diri Bunda, kita dizolimin sama orang, itu sebetulnya nasihat dari langit untuk mengingatkan kita. Satu, hati-hati, jangan mudah menyakiti orang lain. Karena kamu ngerasain sakit hati, kecewa, dan terluka tuh gak enak. Kata siapa? Kata Allah. Yang kedua, ini yang harus kita sadari. Apa? Saya coba tanya dulu Bunda. Punten. Ngacung Bunda, siapa di sini yang gak pernah nyakitin orang? Oh gak ada. Kalau ada, saya pulang langsung nih. Pertanyaannya saya ganti. Ngacung, siapa di sini yang gak pernah disakitin orang? Gak ada. Oke. Clear berarti. Kenapa kita disakitin orang? Karena pernah nyakitin orang. Betul kan? Itu keadilan Allah, bukan karma Bunda. Dalam Islam tidak ada karma. Allah mengatakan famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kebaikan, keburukan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu karena ulah tangan kita sendiri Bunda. Maka dua pelajaran tadi, kalau ada masalah, kalau ada musibah, kalau kita terluka, kalau kita sakit hati, yang pertama introspeksi diri dulu. Untuk apa? Jangan-jangan kita kita disakiti orang karena pernah menyakiti orang lain. Yang kedua, Allah ngingetin kita biar tidak mudah menyakiti dan melukai siapapun. Akhirnya apa Bunda? Connect nggak sama Allah? Pasti connect. Kalau udah kayak gitu, cara berpikirnya tenang nggak hidupnya? Pasti tenang. Dia waspada sama orang tapi suuzon. Beda Bunda. Suuzon sama waspada itu beda.